Ini bisa langsung dimulai, Pak? Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rahmat Resmianto SSC MSc selaku dosen pembimbing saya dan seluruh kawan-kawan yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, inayah dan hidayahnya kita dapat dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang ketiga, saya di sini akan menyampaikan latihan seminar munaqosyah saya yang berjudul Analisis Pola Moneter dan Dampak Utang terhadap Least Developed Countries atau negara terbelakang di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Adapun latar belakang pengharapan skripsi ini adalah dimulai dari di mana dewasa ini keluasan dan kekompleksan ilmu pengetahuan manusia pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang paling mendasar dari kehidupan manusia. Adapun keluasan dan kekompleksan ilmu pengetahuan manusia menjadikan manusia semakin rumit dalam menentukan suatu sikap ataupun ketika menghadapi suatu permasalahan. Hal ini ditengarai karena pembedaan ataupun pendikotomisasian antara satu cabang keilmuan dengan cabang keilmuan yang lainnya. Hal yang sangat terlihat adalah pemisahan antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Seakan-akan saintis hanya bergulat terhadap permasalahan-permasalahan alam, sedangkan seorang sosialis ataupun peneliti ilmu sosial hanya berkutat terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Sehingga di dalam fisika sendiri lahirlah suatu pandangan baru di mana fisika dapat menjembatani atau menjadi suatu pembanding terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang disebut dengan fisika kompleks. Adapun dalam fisika kompleks sendiri terdapat salah satu cabang keilmuan yang disebut dengan ekonomifisika. Menurut pandangan dari Mark pada tahun 2001 yang dimuat dalam koran Kompas, ekonomifisika merupakan keilmuan di dalam fisika yang memanfaatkan hukum-hukum serta teori-teori fisika untuk mempelajari dinamika perkembangan dari sektor-sektor ekonomi. Adapun latar belakang yang kedua adalah kenapa diambil negara terbelakang di Asia Tenggara, dikarenakan negara terbelakang di Asia Tenggara terdapat suatu indikasi ketimpangan. Adapun indikasi ketimpangan sendiri terjadi dikarenakan permasalahan moneter ataupun kesalahan dalam pengambilan kebijakan moneter dan konsep utang yang harus dikembalikan kepada negara donatur ataupun lembaga internasional beserta dengan bunganya. Adapun dua permasalahan ini dapat dijadikan suatu acuan ketika menggunakan pendekatan model moneter gas ideal. Kemudian mengenai rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana perumusan pola moneter dan dampak utang terhadap negara terbelakang di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Kemudian mengenai rumusan masalah yang kedua adalah apa makna dari hasil perumusan model moneter gas ideal tersebut. Kemudian mengenai tujuan penelitian sendiri, yang pertama adalah memperoleh perumusan pola moneter dan dampak utang terhadap negara terbelakang di Asia Tenggara berdasarkan model moneter gas ideal. Kemudian yang kedua adalah menguraikan makna hasil perumusan model moneter gas ideal tersebut. Kemudian mengenai batasan penelitian, adapun negara yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini adalah 4 negara terbelakang di Asia Tenggara, meliputi negara Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar. Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model moneter gas ideal. Kemudian data pokok moneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah uang beredar, indeks harga konsumen, serta Gross Domestic Product atau PDB dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017. Mengenai software yang digunakan untuk proses plotting data adalah Origin Lab. Kemudian mengenai manfaat penelitian sendiri, yang pertama adalah membongkar praktik ekonomi ribawi, yang kedua membuktikan tentang adanya mekanisme utang yang menjerat habis kekayaan rakyat, yang ketiga sebagai wacana tandingan dari sudut pandang ekonomifisika. Kemudian mengenai tinjauan pustaka sendiri, terdapat 5 penelitian yang pada dasarnya telah dilakukan sebelum kami melakukan penelitian. Adapun penelitian yang pertama adalah penelitian dari Nuri, di mana pembeda dari penelitian Nuri adalah penelitian Nuri hanya berfokus terhadap penurunan-penurunan persamaan saja tanpa disertai dengan data moneter yang bersentuhan terhadap permasalahan-permasalahan ataupun perumusan-perumusan yang telah diselesaikan oleh Nuri. Kemudian pembeda dari penelitian John Bryan adalah pengkiasan yang dilakukan, yang menjadi pembedaan dari penelitian Chakrabarty adalah di mana Chakrabarty hanya berfokus terhadap pembagian energi keuangan dari negara yang dikuasai oleh perbankan dan rakyat. Kemudian yang menjadikan pembeda dari penelitian dari Bapak Rahmat Resmianto adalah negara yang dijadikan objek penelitian adalah negara Amerika dan negara Indonesia. Sedangkan penelitian dari Isma Suhasiningrum adalah negara Inggris.
Kemudian mengenai metode analisa data, adapun penelitian yang kami lakukan termasuk penelitian teoritik, kemudian metode yang kami lakukan adalah metode analogi, analitis deskriptif, dan interpretatif. Kemudian mengenai bab 2 sendiri, mengenai dinamika ekonomi makro, adapun mengenai sejarah uang sendiri, pada dasarnya konsep sejarah uang dimulai dari konsep transaksi yang paling tradisional pada masa lampau yang disebut dengan barter. Adapun barter sendiri merupakan suatu proses transaksi dalam ekonomi tradisional ketika seseorang ingin menukarkan suatu barang harus mencari seseorang lain yang memiliki suatu keinginan untuk menukarkan suatu barang. Adapun permasalahan dalam konsep barter sendiri, di mana ketika seseorang ingin menukarkan suatu barang, seseorang tersebut harus mencari seseorang yang ingin juga untuk menukarkan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sehingga konsep barter sendiri ditinggalkan, sehingga konsep tersebut untuk menilai suatu komoditas barang, lahirlah konsep baru dengan emas. Adapun emas merupakan suatu nilai yang memiliki harga tertentu pada masa itu. Sehingga yang terjadi seluruh komoditas dinilai menggunakan emas. Namun yang dipermasalahan adalah emas pada saat itu adalah proses eksploitasinya yang cukup panjang dan jumlahnya yang terbatas. Sehingga emas ditinggalkan beralihlah ke metal koin ataupun perunggu ataupun selain emas. Dalam metal koin sendiri terjadi suatu permasalahan di mana jumlahnya yang sangat banyak dan proses eksploitasinya yang cukup mudah, sehingga ketika seseorang ingin melakukan suatu proses transaksi yang dengan jumlah besar, seseorang tersebut harus membawa metal koin yang cukup banyak. Sehingga lahirlah suatu lembaga ataupun suatu kelompok seseorang yang menjamin keberadaan emas ataupun metal koin dari seseorang yang pada dewasa ini disebut dengan perbankan. Namun pada saat itu ada suatu lembaga yang menjamin keberadaan saja. Kemudian mengenai teori uang sendiri, secara pengertian menurut pandangan Menkyu, uang adalah aset yang dapat dengan segera digunakan untuk bertransaksi. Kemudian mengenai fungsi uang, terdapat dua, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Mengenai bentuk uang sendiri, terdapat 4 menurut pandangan Murni pada tahun 2006, di mana ada uang komoditas ataupun uang dalam bentuk barang. Adapun barang tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi seperti emas dan berlian. Kemudian uang fiat yang pada dasarnya kita gunakan bertransaksi dalam keseharian kita. Kemudian uang giral adalah uang yang kita simpan kepada perbankan yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Kemudian uang kuasi adalah uang yang pada dasarnya kita investasikan kepada perbankan yang nantinya kita mendapatkan bunga imbal balik dari perbankan namun dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dari nasabah itu sendiri. Kemudian mengenai proses penciptaan uang, pada dasarnya negara melakukan suatu kalkulasi ekonomi dari suatu negara, sehingga lahirlah suatu nominal yang diperlukan negara untuk proses pembangunan dari negara itu sendiri. Sehingga negara mengeluarkan surat obligasi yang berisikan nominal uang yang diperlukan negara, yang dijamin oleh pajak masyarakat di masa depan yang diberikan kepada Bank Sentral, sehingga Bank Sentral mengeluarkan uang yang sesuai dengan surat obligasi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian mengenai konsep penciptaan uang dari perbankan, ketika nasabah memiliki uang dan menginvestasikan kepada perbankan, pada dasarnya perbankan berhak untuk memonopoli uang yang diberikan nasabah itu sendiri. Adapun uang tersebut pastinya berbunga melalui sistem perbankan yang disebut dengan fractional reserve banking. Yang menjadi permasalahan adalah di mana nilai GWM dari suatu negara rata-rata secara dunia diambil 5%, di mana dari 5% uang yang disimpan oleh nasabah disimpan kepada bank sentral. Kemudian sisanya berhak untuk dikapitalisasi oleh perbankan berdasarkan hitungan secara sederhana ketika seorang nasabah menyimpan uangnya kepada perbankan sebesar 100 juta dengan nilai giro wajib minimumnya 5% melalui 6 kreditor yang meminjam kepada perbankan, pada dasarnya perbankan dapat mengkapitalisasi uang dari nasabah yang sebesar 100 juta tersebut menjadi lebih dari 500 juta atau secara jelasnya 556 juta. Kemudian mengenai utang sendiri, adapun pengertian utang secara umum adalah dana yang diberikan oleh negara maju atau badan internasional kepada pemerintah dengan kewajiban pengembalian utang pokok ditambah dengan bunga. Kemudian mengenai sejarah utang luar negeri sendiri, pada dasarnya sebelum Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara terbelakang ataupun negara berkembang meminjam kepada negara maju. Namun pada saat Perang Dunia berlangsung, negara-negara yang masuk dalam sayap aliansi pada dasarnya melakukan suatu proses utang menghutang. Sehingga pada saat itu banyak negara-negara aliansi berhutang kepada kawannya sendiri ketika Perang Dunia berlangsung. Namun pasca Perang Dunia selesai, banyak negara-negara yang terdampak Perang Dunia yang pada dasarnya negara yang kalah harus wajib membayar biaya perang dari negara yang menang. Sehingga banyak negara-negara yang kalah Perang Dunia harus menanggung beban utang dari negara-negara yang maju.
Kemudian pada saat itu Amerika Serikat mengeluarkan suatu program yang disebut dengan Marshall Plan, di mana melalui program Marshall Plan sendiri banyak negara-negara yang kalah pada Perang Dunia tersebut diberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Namun yang terjadi pada saat ini banyak negara-negara yang mengalami inflasi dan terjerat utang. Pada tahun 2007, Venezuela mengalami inflasi sebesar 1 juta %, Zimbabwe mengalami inflasi 79,6 miliar %, dan saat ini menggunakan mata uang yuan, dikarenakan negara Zimbabwe banyak hutang terhadap negara Cina. Kemudian Yunani pada dasarnya termasuk negara maju, namun terjerat utang luar negerinya sendiri. Kemudian mengenai indeks pembangunan manusia, adapun IPM sendiri merupakan pengindeksan yang diberikan oleh PBB melalui United National Development Program atau program pembangunan negara-negara berkembang. Adapun melalui indeks pembangunan manusia, negara diklasifikasi menjadi 4 kelompok. Terdapat negara terbelakang, negara berkembang, negara menuju maju, dan negara maju. Adapun pengindeksan tersebut melalui 3 perhitungan, melalui indeks angka harapan hidup, melalui indeks pengetahuan, dan indeks standar hidup layak dari suatu negara tersebut. Kemudian mengenai model moneter gas ideal sendiri, adapun gas ideal merupakan gas khayalan yang pada dasarnya molekulnya mengikuti sebuah asumsi-asumsi tertentu. Melalui asumsi-asumsi tertentu tersebut, lahirlah suatu persamaan model gas ideal. Adapun persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan, P merupakan volume, N dan R merupakan tetapan, dan T merupakan tekanan. Adapun melalui persamaan tersebut, lahirlah suatu hukum ekspansi dan kompresi gas ideal, yaitu PV pangkat N sama dengan C. Adapun mengenai model moneter, yang menjadi suatu cara pandang terhadap model gas ideal adalah di mana pada masa klasik dulu lahirlah suatu konsep transaksi yang disebut dengan barter. Adapun proses transaksi tersebut lahirlah suatu nisbah ataupun kesebandingan yang unik. Ketika seseorang menukarkan suatu barang dengan barang yang lain, lahirlah suatu nisbah. Adapun nisbah tersebut pada saat ini disebut dengan harga. Adapun melalui barang tertentu dikalikan dengan harga ataupun nisbah sama dengan barang tertentu. Adapun melalui konsep makro sendiri, barang yang dikeluarkan dari suatu negara, yang diciptakan dari suatu negara, produk jasa dan barang yang dikeluarkan dari suatu negara disebut dengan produk domestik bruto. Adapun melalui uang dikalikan dengan daya beli sama dengan produk domestik bruto dari suatu negara. Kemudian dari gas ideal, PV sama dengan nRT, P adalah N dan R merupakan tetapan sehingga dapat ditinggalkan, sehingga PV sama dengan T. Adapun melalui P adalah tekanan, dapat dikiaskan sebagai indeks daya beli, P sebagai volume dapat dikiaskan sebagai jumlah uang beredar, dan T merupakan tekanan dapat dikiaskan menjadi PDB. Kemudian mengenai inflasi sendiri, menurut model moneter gas ideal, ketika diberikan uang tambahan kepada sistem perekonomian suatu negara, yang terjadi adalah daya beli masyarakat menurun. Kemudian mengenai deflasi sendiri terjadi ketika negara mengambil kebijakan untuk menarik uang dari peredaran. Yang terjadi ketika uang ditarik dari peredaran, yang terjadi adalah daya beli masyarakat meningkat. Kemudian mengenai pertumbuhan ekonomi, menurut model moneter gas ideal, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan produk domestik bruto dari suatu negara. Melalui persamaan tersebut, lahirlah suatu persamaan model moneter mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana VT sama dengan sigma dikurangi 1 dikalikan dengan VI. Kemudian mengenai proses moneter sendiri, adapun proses moneter adalah proses pemplotingan grafik dari daya beli dan uang. Melalui proses pemplotingan tersebut, lahirlah suatu persamaan proses moneter gas ideal, di mana PV pangkat N sama dengan C. Sehingga persamaan kelestarian tenaga uang sama dengan PV sama dengan VI per VF pangkat N sama dengan dikalikan dengan PI. Kemudian mengenai peta distribusi kekayaan sendiri merupakan suatu persamaan yang mengindikasikan sebenarnya berapa besar energi kekuatan moneter dari perbankan untuk mengintervensi suatu negara, dan kekuatan dari rakyat untuk mengintervensi kondisi moneter dari suatu negara. Berdasarkan persamaan tersebut, di mana kita dapat menentukan energi perbankan dan energi rakyat itu sendiri. Kemudian mengenai meramalkan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan pemplotingan secara historik kondisi moneter dari suatu negara, pada dasarnya kita dapat menentukan nantinya kondisi moneter dari suatu negara seperti apa. Dapat menentukan mengenai jumlah uang beredar
giro wajib minimum, inflasi, pendapatan nasional, serta harga barang atau jasa nantinya seperti apa. Kemudian mengenai utang dan bunga, pada dasarnya ketika negara mengambil kebijakan untuk berutang kepada donatur negara lain ataupun lembaga internasional, pada dasarnya uang yang dimasukkan kepada proses ekonomi dari suatu negara akan bertambah. Yang terjadi adalah produk domestik bruto dari negara tersebut bertambah. Seakan-akan pertumbuhan ekonomi bertambah. Namun yang terjadi di balik itu semua adalah kemerosotan dari daya beli masyarakat. Yang terjadi ketika jatuh tempo adalah ketika uang ditarik dari peredarannya, yang terjadi adalah produk domestik bruto menurun. Namun pada dasarnya negara tidak akan menginginkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara yang menurun. Sehingga yang terjadi adalah daya beli dari masyarakat akan meningkat. Pada dasarnya melalui persamaan tersebut, utang dalam suatu negara hanya dapat dibayarkan dengan utang yang lebih besar. Singkatnya, utang dibayar dengan utang. Kemudian mengenai pembahasan sendiri, adapun melalui proses pelotingan data menggunakan GNU Plot, didapatkan suatu persamaan model moneter dari setiap negara, di mana negara Kamboja, negara Laos, negara Myanmar, dan negara Timur Leste memiliki nilai perumusan moneter yang berbeda-beda. Kemudian mengenai inflasi sendiri, pada dasarnya melalui proses perhitungan data, rata-rata negara di Asia Tenggara selama 17 tahun mengalami inflasi sebesar 65,25%. Artinya kemerosotan daya beli masyarakat sebesar itu. Dan uang tergerus nilainya sebesar itu. Kemudian mengenai deflasi sendiri, berdasarkan data, hanya satu negara dan hanya satu tahun negara yang mengalami deflasi, yaitu Timur Leste pada tahun 2002. Dikarenakan pada tahun 2001 terjadi kemerosotan PDB sehingga negara harus memberikan tambahan uang kepada arus ekonominya untuk meningkatkan nilai produk domestik bruto dari suatu negara. Nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan data, adapun tiap negara memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, rata-rata negara mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 kali dari tahun 2000. Kemudian mengenai distribusi kekayaan, pada dasarnya negara-negara terbelakang memiliki pembagian kekayaan di mana kartel perbankan menguasai 74,15% dari kekuatan moneter dari suatu negara dan rakyatnya hanya menguasai 25,85% kekuatan moneter dari negaranya. Hal tersebut menarik dikarenakan pada penelitian Bapak Rahmat Resmianto dan penelitian Isma Swastiningrum, negara-negara maju yang diteliti memiliki kekuatan kartel perbankannya lebih dari 95%. Artinya negara-negara terbelakang di Asia Tenggara ataupun negara berkembang memiliki kekuatan kartel perbankan yang cukup rendah. Dikarenakan proses untuk menguasai kekuatan perbankan perlu waktu dan negara-negara terbelakang tentunya memiliki usia negara yang lebih muda dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Kemudian mengenai meramalkan pertumbuhan ekonomi, adapun melalui persamaan-persamaan meramalkan pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar dalam suatu negara selalu bertumbuh ke depannya, sedangkan daya belinya selalu merosot untuk ke depannya. Dan pendapatan nasional selalu bertambah, dan harga barang dan jasa dari suatu negara selalu bertambah. Mengenai konsep utang dan bunga, pada dasarnya ketika diambil data, setiap negara mengalami persentase yang sangat fluktuatif rasio hutang terhadap PDB-nya. Namun yang menarik di balik itu semua, di mana negara-negara terbelakang tersebut secara rasio perbandingan antara utang terhadap PDB fluktuatif, namun nominal hutang yang diambil kebijakan adalah selalu bertambah. Tidak pernah dalam suatu negara terbelakang mengalami pengurangan utang ataupun membayar utang yang lama tetapi mengambil utang yang baru. Hal tersebut sangat menarik, padahal rasio dari perbandingan antara utang dan PDB-nya selalu fluktuatif. Di mana melalui konsep utang dan bunga dalam pembahasan ini, pada dasarnya ketika negara berutang, penambahan uang selalu bertambah, namun ketika jatuh tempo selalu berkurang. Di mana PDB dalam suatu negara ketika berutang selalu bertambah, sedangkan ketika jatuh tempo selalu berkurang. Sehingga harus utang lagi untuk meningkatkan nilai produk domestik bruto dari suatu negara. Kemudian mengenai penutup, adapun mengenai kesimpulan dapat dibagi dua, mengenai konsep pola moneter dari suatu negara dan konsep dampak utang dari suatu negara. Di mana dalam konsep pola moneter sendiri terdapat suatu persamaan moneter yang berbeda-beda.
dari tiap-tiap negara terbelakang di Asia Tenggara. Kemudian mengenai nilai giro wajib minimumnya rata-rata sebesar 2,47%. Kemudian mengenai kekayaan perbankan hanya menguasai 74%, sedangkan rakyat secara rata-rata hanya menguasai 25%. Kemudian mengenai berkurangnya daya beli dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 sebesar 65,25%, sedangkan pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun 2000 ke tahun 2017 sebesar 13,55 kali. Kemudian mengenai dampak utang sendiri, adapun rasio utang terhadap gross domestic product ataupun PDB dari suatu negara untuk Kamboja sangat fluktuatif. Adapun naik turunnya sangat terlihat. Kemudian Laos hanya fluktuatif dan Myanmar selalu turun. Namun nominal utang yang diambil kebijakan dari suatu negara selalu bertambah. Adapun rata-rata pembangunan negara menggunakan utang luar negeri untuk Kamboja 116,5%. Artinya utang yang diambil kebijakan dari suatu negara tidak turun kepada arus pembangunan. Bahkan utang yang diambil kebijakan oleh negara Myanmar melebihi nilai pembangunan dari suatu negara. Namun yang menarik dari negara Kamboja adalah negara dengan indeks korupsi tertinggi di Asia Tenggara dan 162 dari 180 negara di dunia. Untuk Laos sendiri mengalami proses pembangunan di Laos setiap tahun adalah 45% pembangunan di Laos adalah dari utang luar negeri. Kemudian Myanmar sebesar 40,4% utang luar negeri digunakan untuk pembangunan tiap tahunnya. Mengenai indeks persepsi korupsi untuk Laos dan Myanmar adalah 130 dari 180 negara. Kemudian mengenai saran untuk selanjutnya, adapun yang pertama adalah membuat model moneter untuk seluruh negara yang ada di dunia. Kemudian yang kedua adalah menganalisa negara-negara yang rontok ekonominya dikarenakan kesalahan dalam pengambilan kebijakan moneter. Sehingga kita dapat mengetahui nantinya negara mana yang dapat rontok untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat model baru untuk menganalisa suatu permasalahan-permasalahan menggunakan pendekatan ilmu fisika. Kemudian yang keempat adalah membuat kelompok belajar untuk bidang fisika kompleks itu sendiri. Adapun mungkin sampaikan mengenai latihan seminar munakosa saya. Adapun waktu saya kembalikan kepada Bapak Rahmat Resmianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lancar sekali ya sekarang ya. Iya Pak, latihan terus Pak. Ya. Nah jadi kayak gitu. Jadi kalau presentasi lancar kayak gitu, orang yang apa itu lo tidak mengikuti proses, tidak tahu kayak gitu, hanya dari presentasi saja dia pasti sudah punya image atau punya imajinasi atau punya bayangan gitu bahwa ini yang melakukan presentasi ini menguasai betul gitu apa yang dia presentasikan. Kayak gitu. Ya bagus sekali ini, nah, bagus sekali, udah lancar sekali, terus kemudian hampir-hampir tidak ada jeda berpikir, ya. Tidak ada jeda berpikir ketika menyampaikan gagasan-gagasan. Itu bagus sekali itu. Ya. Tinggal anunya ya. Naskahnya berarti yang apa indeks persepsi kayak gitu perlu ditambahkan ya Mas ya? Iya Pak, sudah saya tambahkan sama saya kasih footnote Pak. Ya. Ada yang mau komentar nggak tentang presentasinya Mas Salahuddin? Anissa? Dari Moyudan. Saya kan atau Moyudan ya? Nggak ada Anissa ya. Jadi udah siap anu ya? Tinggal nanti apa? ACC naskah terus kemudian daftar gitu ya. Mau Iya daftar Pak. mau daftar sesegera atau nunggu-nunggu dulu? Pengennya segera Pak, biar nggak tanggungan gitu Pak. Oh ya sudah. Nanti malah lupa ya kalau apa itu nunggu-nunggu dulu kayak gitu. Iya Pak. Syarat-syaratnya sudah anu semua. Syaratnya Syarat-syarat sudah lengkap semua Pak, tinggal yang perlu ditandatangani sama Bapak. Oh iya. Ya, nanti saya proofreading dulu, terus kemudian setelah itu saya ACC. Iya Pak. Ya. Berarti nanti berkasnya saya kirim lewat WA Pak. Ya, bisa lewat WA atau lewat email. Iya, siap Pak.
Baik, gitu ya. Iya, Pak. Tapi tidak ada komentar. Komentar saya bagus. Komentar apa itu presentasi sudah bagus sekali. Terus kemudian untuk gagasan-gagasan apa itu konsep-konsepnya juga saya tidak menemukan ada yang keliru, ada yang perlu diperbaiki. Sudah bagus. Ini yang lain Putus-putus, mau Pak, tadi, Pak. Hah? Putus-putus. Iya, Pak. Jadi saya tidak menemukan ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki, kesalahan konsep, kesalahan presentasi begitu. Secara umum presentasi sudah bagus sekali. Gitu. Terus kemudian gagasan-gagasan yang disampaikan begitu ya, ya sudah bagus, sudah bagus. Tidak ada jeda berpikir, karena ada jeda berpikir itu kan menunjukkan apa ya berpikirnya berarti tidak continue begitu ya, menunjukkan bahwa semuanya itu sudah ada gitu ya, kita tinggal aja menyampaikan. Ibarat porong itu ya sudah penuh, saya tinggal dituangkan saja gitu. Kalau ada jeda itu kan berarti porongnya habis, ini perlu dicopisi gitu biar bisa untuk menuangkan ke gelas-gelas lagi. Jadi seperti itu. Jadi nanti tinggal saya proofreading dulu naskahnya, proofreading, terus kemudian kalau memang sudah ini ya saya segera saya susun. Iya, Pak. Segera saya tanda tangan. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ini Mbak Dwi Lestari, Mbak Tri Utami ada yang mau bimbingan nggak? Belum, Pak. Besok mau kirim draft ke Bapak dulu, mau dilihatin dulu sama Bapak. Oh, ya. Dari Sukarsa ya kirimnya ya? Enggak lah, Pak, iya, kalau saya dari Sukarjo, tapi kirimnya lewat WA aja. Oh iya. Beberapa waktu yang lalu itu ada dua, mungkin sudah ada mahasiswa yang ke rumah gitu. Ada yang tiba-tiba itu sampai di depan rumah itu, kok wis tekan gini? Ya malah kalau kayak gitu ada yang setengah hari itu di sini itu. Dari sebelum zuhur sampai jam 4 tuh. Jam 4 atau ya sampai jam 4 atau jam setengah 5 ya, sampai jam 4. Dari sebelum zuhur. Jadi sekitar 4 jam. Mbak Tri Utami nggak ada ya? Halo. Masih itu Pak, masih mengoreksi yang bab 4 Pak. Oh iya. Tapi kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini ya. Iya, Pak. Baik, kita akhiri ya. Semoga pertemuan ini malam minggu ya. Ya, ini malam minggu. Ya. Bimbingan di malam minggu ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat bermalam minggu. Semoga pertemuan ini pertemuan yang barokah untuk kita semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.